Terus selanjutnya untuk mendapatkan solusi partikular berikut ya, yang kita ambil dari dimana fungsi X-nya ada berbentuk polinom dan eksponensial. Dia berbentuk polinom sudah kita peroleh. Nah sekarang kita ambil yang bentuk eksponensialnya. Dimana fungsi yang kedua ini berbentuk eksponensial E pangkat kx, sehingga k nya sama dengan 3, d sama dengan k sama dengan 3, sehingga solusi partikular yang kedua adalah E pangkat 3x per d kuadrat min 3d tambah 2. Solusi partikular kedua E pangkat 3x per, ini bisa kita patutkan d min 2 kali d min 1, seperti dimana d nya sama dengan 3, maka E pangkat 3x per 3 kurang 2 dikali 3 kurang 1, 3 kurang 2 1, 3 kurang 1 2, sehingga hasilnya 1 kali 2 2, 1/2 E pangkat 3x. Ini solusi partikular yang kedua atau solusi khusus yang kedua, sehingga solusi partikular atau solusi khusus sama dengan solusi partikular pertama ditambah solusi partikular kedua. Sehingga solusi partikular adalah yang pertama tadi 2x plus 3, yang kedua adalah setengah E pangkat 3x. Jadi ini solusi partikular dari bentuk polinom, ini dari eksponensial, sehingga solusi umum PD tingkat 2 non homogen ini adalah Y sama dengan Y homogen ditambah Y partikular atau solusi khusus. Y homogennya tadi adalah C1 E pangkat 2x ditambah C2 E pangkat x, ini solusi khusus solusi umum homogen, tambah solusi partikular 2x plus 3 ditambah setengah E pangkat 3x. Inilah solusi umum dari PD tingkat 2 non homogen. Yang berikutnya adalah soal yang menggunakan metode kompleks, di mana I adalah kuat arus. Jadi turunan kedua I ditambah turunan pertama I ditambah 2I sama dengan 6 cos T. Tentukan kuat arus dalam keadaan mantap, yaitu IP dari T, yaitu kuat arus keadaan mantap, itu merupakan solusi partikular atau solusi khusus dari PD. Nah, solusinya adalah dimana kita terjemahkan double fluksi dari I. Jadi double fluksi dari kuat arus ini adalah turunan kedua kuat arus terhadap waktu ditambah turunan pertamanya DI per dt ditambah 2I sama dengan 6 cos T. Dalam operator D, ini adalah D kuadrat I. Dalam operator D,
DI per dt adalah DI tambah 2I sama dengan 6 cos T. Keluarkan I, keluar arus, jadi D kuadrat plus I plus 2 kurung kali I, ya. D kuadrat tambah D kuadrat tambah D kuadrat tambah D tambah 2 kali I sama dengan 6 cos T. I nak mungkin 0 karena mengandung eksponensial, maka D kuadrat tambah D tambah 2 lah yang merupakan di sini kita tidak mencari solusi umum homogen dari I, tapi yang kita cari adalah solusi partikular atau solusi khusus dari PD. Jadi maka kuat arus dalam keadaan mantap IPT IP dari T adalah 6 cos T dibagi D kuadrat tambah D plus 2. Kita tahu kalau bentuk trigonometri ini cos AT, mana A nya adalah 1, D kuadrat adalah min A kuadrat, di min 1 kuadrat min 1, maka D kuadratnya kita substitusi dengan min 1 tambah D tambah 2, 6 cos T per D 2 kurang 1 1. Supaya D menjadi D kuadrat, maka kita kalikan dengan sekawannya D-1 per D-1, di mana D-1 per D-1 adalah 1. Maka D dari 6 cos T, D dari 6 cos T dikurang 6 cos T kali min 1 min 6 cos T dibagi D kali D tambah 1 kali D min 1 D kuadrat min 1 kuadrat. 6 kali turunan cos T adalah min sin T kurang 6 cos T dibagi min 1 D kuadrat nilainya adalah min 1 kurang 1 kuadrat min 1, sehingga hasilnya min 6 sin T, ya, min 6 sin T min 6 cos T dibagi min 2, sehingga kita dapatlah kuat arus dalam keadaan mantap sama dengan min bagi min plus, ya. Jadi 3 sin T ditambah min bagi min 3 cos T. Jadi inilah kuat arus dalam keadaan mantap. Kuat arus dalam keadaan mantap. Ya, kuat arus dalam keadaan mantap. Selanjutnya kita melanjutkan metode umum atau variasi parameter, di mana Rx ini berbentuk trigonometri selain dari cos AX dan sin AX, misalnya secant X, tangen X, kosekan X, kotangen X. Jadi di luar sin dan cos. Nah, ini adalah bentuk non homogen. Kita ambil ya sekarang homogennya.
Y double aksen tambah AY aksen tambah BY sama dengan 0. Ini adalah VD tingkat 2 homogen. Kalau tadi ini non homogen, ini homogen. Sehingga Y homogennya adalah Y homogen X, ya, boleh terus Y homogen X atau YH saja, adalah C1 kali Y1X tambah C2 kali Y2X. Ini adalah solusi homogen, solusi umum homogen dari PD tingkat 2 non homogen, dimana C1 C2 konstan. Nah, jika diambil C1 sama dengan UX dan C2 sama dengan Vx, maka solusi singular atau solusi khusus YPX sama dengan, dimana C1 dan C2 kita substitusi dengan UX dan Vx. C1 diganti dengan UX kali Y1X ditambah C2 ganti dengan Vx kali Y2X. Kalau kita ringkas, YP sama dengan U kali Y1 ditambah V kali Y2. Nah, dari sini kita cari YP aksen, ya. YP aksen ini bentuk rumus UV, jadi U kali Y1 tambah U kali Y1. UV tambah UV ujung-ujung aksen, jadi ujung aksen. Jadi U kali Y1 tambah U Y1 ujung-ujung aksen, ini ujung aksen. Demikian juga V kali Y2. V kali Y2 ditambah V kali Y2 ujung-ujung aksen. Karena tadi UX ya. Karena UX sama dengan C1, maka U aksen sama dengan 0. Vx sama dengan C2, maka V aksen juga 0. Maka yang mengandung U aksen di sini, U aksen dan V aksen, yaitu U aksen Y1 ditambah V aksen Y2 yang sini. U aksen Y1 tambah V aksen Y2, berarti ini 0. U aksennya 0 kali Y1 tambah V aksennya 0 kali Y2, sehingga terdapat U aksen Y1 ditambah V aksen Y2 adalah 0. Kita namakan persamaan pertama.